Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Bahasa Indonesia ya, bergerak bersama untuk SD kelas 5. Buku ini merupakan keluaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021 ya. Tentunya buku ini sebagai pendamping untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka saat ini ya. Dan kali ini kita akan membahas di bab 2 buku Jendela Dunia, tepatnya tentang majas di halaman 32 sampai dengan halaman 33 ya. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Di halaman 32 ada tentang majas. Apa itu majas? Nah, oke. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan ya. Jadi gaya bahasa dengan kiasan untuk menyampaikan pesan itu dinamakan dengan majas. Nah, dengan adanya majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan tentunya bisa lebih menarik bagi pembaca. Dan yang akan kita pelajari di sini ada 3 majas, yaitu majas metafora, personifikasi, dan juga majas hiperbola. Kita akan bahas satu persatu mulai dari majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Jadi katanya itu mewakili simbol ya. Mewakili simbol dari makna sebenarnya. Ya, contohnya rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Nah, ini ada kata si jago merah. Si jago merah itu simbol atau kata lain dari apinya. Itu adalah majas metafora. Jadi disimbolkan. Misalnya, anak itu adalah seorang kutu buku. Nah, kutu buku itu juga simbol. Simbol seorang anak yang suka membaca, kutu buku. Ada lagi misalnya ya, raja hutan atau raja rimba lah, itu juga simbol atau sebutan ya untuk singa ya. Singa itu si raja hutan ya itu ya. Nah, itu untuk majas metafora. Kemudian yang kedua ada majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Jadi benda mati itu digambarkan seperti benda hidup atau manusia. Nah, contohnya ini. Radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Nah, radio itu benda mati, mendendangkan. Padahal yang mendendangkan itu adalah manusia ya biasanya. Nah, ini diumpamakan seperti manusia yang berdendang, bernyanyi ya. Tuh, jadi radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Misalnya lagi, pulpen itu menari-nari di atas kertas ya. Pulpen ya, pulpen itu adalah benda mati ya. Ini misalnya pada saat orang menulis diibaratkan sedang menari-nari lah, itu berarti adalah pulpen benda mati diperumpamakan seperti manusia yang sedang menari. Kemudian yang ketiga ada majas hiperbola. Hiperbola itu dilebih-lebihkan kata kuncinya ya. Adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contohnya, sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Nah, berlari secepat kilat. Nah, pada kilat itu adalah cahaya petir. Nah, maknanya berlari dengan sangat cepat. Seperti kilatan cahaya ya, padahal kecepatan cahaya itu adalah sangat cepat sekali ya. Tidak mungkin seorang manusia bisa berlari secepat
kilat ya, itu hanya mitos ya. Oke. Itu penjelasan tentang 3 jenis majas, yaitu metafora, personifikasi, dan juga majas hiperbola. Nah, di sini ada latihan ya, latihan tentang gaya bahasa atau majas ya. Di sini sekalian sudah saya bahas ya. Latihan gaya bahasa yang pertama ini di halaman 33. Tentukan majas dari kalimat berikut. Apakah hiperbola, metafora, atau personifikasi? Nomor 1. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Suara kelinci menggelegar. Nah, ini berarti kan dilebih-lebihkan. Maka ini termasuk majas hiperbola. Kemudian yang kedua, wajahnya tampak seputih kapas. Nah, seputih kapas wajah. Ya, wajahnya terlihat putih kapas. Nah, padahal wajah manusia seputih-putihnya itu tetap tidak bisa seperti kapas ya. Ini juga dilebih-lebihkan. Maka ini termasuk majas hiperbola. Yang ketiga, titik-titik air mulai membanjiri matanya. Air mata sampai banjir itu kan juga dilebih-lebihkan ya. Maka ini juga masuk majas hiperbola. Lanjut ke soal nomor 4. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Melambai-lambai ya, melambaikan seperti tangan. Nah, ini berarti daun diibaratkan tangan yang melambai, maka ini termasuk majas personifikasi. Lanjut nomor 5. Pak Singa, si raja hutan ya, si raja hutan kata kuncinya ya, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Ini adalah majas metafora ya, ini kata yang mewakili simbol ya. Singa itu disimbolkan dengan si raja hutan. Nah, ini metafora. Nomor 6, pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Nah, pikiran menari-nari, nah diberatkan seperti manusia yang sedang menari, padahal pikiran itu ada di dalam kepala kita ya, tentunya tenang ya, tidak bisa menari-nari lah. Ini maka termasuk majas personifikasi. Nah, itu untuk latihan gaya bahasa 1 ya. Selanjutnya latihan gaya bahasa 2, di sini juga langsung saya jawab ya. Tulislah arti dari kata yang digarisbawahi berikut ini. Nomor 1, penduduk diminta untuk segera mengungsi saat Gunung Sinabung memuntahkan isi perutnya, memuntahkan. Nah, ini artinya adalah mengeluarkan. Nomor 2, buku adalah jendela dunia. Membawamu bisa melihat ke seluruh penjuru dunia. Jendela dunia itu artinya apa? Membuka wawasan sebagai sumber informasi. Nomor 3, mentari pagi menyapaku hangat lewat tirai jendela kamarku. Menyapa, mentari pagi menyapa. Maksudnya apa menyapaku? Menyinari ya. Nomor 4, hampir copot jantungku melihat kilat menyambar tempat aku berteduh. Ya, copot jantungku. Nah, kalau jantungnya copot tentunya langsung meninggal ya. Maksudnya copot jantung apa? Terkejut. Nomor 5, sebagai anak satu-satunya Ali menjadi anak emas di rumahnya. Anak emas, arti anak emas adalah anak kesayangan ya. Nomor 6, melihat bahaya mengancam, ia langsung mengambil langkah 1000. Langkah 1000 berarti berlari atau kabur ya. Itu penjelasan tentang majas dan juga sekalian latihan tentang majas ya. Di halaman 32 dan 33. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.